Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Sniper. Silakan nikmati, awas spoiler, dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Film ini berlatar belakang tahun 1952 selama Perang Korea yang mematikan. Pada awalnya, kita melihat sekelompok penembak jitu terkenal dari Tiongkok yang disebut Regu Kelima berkeliaran di sekitar bukit bersalju. Mereka dikenal karena keakuratan, ketangguhan, dan dedikasi mereka dalam bekerja. Kita mengetahui bahwa mereka sedang memburu musuh-musuh Amerika sebagai pemimpin regu. Liu mengeluarkan teropongnya dan melacak beberapa di antaranya. Setelah beberapa saat, ia menugaskan setiap anggota pasukan untuk menembak musuh yang spesifik, karena hal ini akan menghasilkan eksekusi yang efektif. Dengan mematuhi perintah tersebut, para prajurit mengambil posisi mereka dan mulai menembaki target yang telah ditentukan. Dalam hitungan detik, tampaknya semua orang sudah mati, tapi tak lama kemudian, seorang tentara Amerika bangkit, menyiratkan bahwa anggota Regu Kelima meleset menembak. Liu menargetkan musuh, namun yang mengejutkannya, orang itu naik ke belakang truknya dan melepaskan tembakan dengan senapan mesin. Pasukan dengan cepat bubar dan tiarap, sementara Liu berguling ke samping untuk menghindari tembakan. Kemudian, dia mengarahkan penembak jitunya ke arah musuh dan menghabisinya dengan tembakan tepat di kepala. Hal ini membuat semua anggota timnya menatapnya dengan kagum. Di tempat lain, sekelompok tentara Amerika terlihat berada di barak mereka dan siap untuk berangkat. Atasan mereka, Kapten Williams menghampiri mereka dan bertanya siapa yang memberi mereka perintah untuk berangkat. Dia kemudian mengetahui bahwa seorang tentara bernama John telah dikirim oleh Kongres untuk melacak Regu Kelima Liu. Ternyata John menyandera dua agen intelijen dari Regu Kelima untuk rencananya menjatuhkan Liu. Namun Kapten Williams tidak puas dengan hal ini dan berpikir bahwa John melakukannya demi ketenaran. Pada suatu pagi yang dingin, Regu Kelima terlihat di barak mereka sedang mengobrol sambil menikmati semangkuk sup panas. Tak lama kemudian, Liu tiba dan memberitahu mereka tentang misi baru mereka. Mereka baru saja mengetahui bahwa dua agen intelijen mereka telah disergap. Jadi, mereka harus pergi ke lembah tempat penyergapan terjadi dan membawa mereka kembali. Para prajurit segera bersiap-siap, namun, Liu memerintahkan salah satu dari mereka yang bernama Dayong untuk tetap tinggal. Ternyata beberapa wartawan datang untuk mewawancarai Liu, namun karena dia sedang sibuk, dia ingin Dayong tetap tinggal dan diwawancarai karena dia adalah satu-satunya orang dalam kelompok yang berpendidikan. Dayong ingin pergi ke medan perang dan menyelamatkan teman-temannya, tetapi dia juga tidak bisa melawan perintah kaptennya. Tak lama kemudian, para reporter tiba, dan mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Dayong mengenai skuad kelima dan khususnya Liu. Namun, Dayong menjawab dengan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dilibatkan dalam misi baru tersebut. Hal ini terutama karena sahabatnya, juga seorang agen intelijen, yang telah hilang selama beberapa minggu, mungkin ditangkap oleh Amerika. Karena tidak dapat melanjutkan wawancara lagi, Dayong mendekati bawahannya yang lain dan memohon untuk dilepaskan dan bergabung dengan geng. Merasa simpati, bawahannya yang baik hati itu segera setuju dan melepaskannya. Beberapa jam kemudian, Dayong akhirnya berhasil menyusul Regu Kelima. Liu tidak senang melihatnya di sana, tapi tetap saja, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus berjalan. Tak lama kemudian, mereka sampai di lembah dan dari kejauhan, Liu menggunakan teropongnya dan melihat dua mayat di tanah. Dia mengidentifikasi salah satu dari mereka sebagai Liang. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk terus maju sementara dia tetap berada di belakang untuk berjaga-jaga. Meskipun ada bahaya yang jelas, beberapa tentara mempertaruhkan nyawa mereka dan mulai membawa mayat-mayat tersebut. Sayangnya, ketika mereka sedang melakukan hal tersebut, Liu melihat cahaya yang memantul dari parit. Menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam jebakan, dia berteriak kepada pasukannya untuk turun, tapi sudah terlambat. Pasukan Amerika melepaskan tembakan dan 3 anggota Regu Kelima terbunuh, sementara yang lainnya lari dan berlindung. Yi, salah satu anggota yang selamat, melihat temannya mengalami pendarahan hebat dan memutuskan untuk membantunya. Kapten Liu tidak mengizinkannya, namun Yi sudah mengambil keputusan. Dayong melemparkan kotak P3K ke arahnya, tapi sayangnya, sebelum Yi bisa mengambilnya, dia ditembak dan terbunuh. Penyerang tersebut tidak lain adalah tentara Amerika yang baru, John. Beberapa menit kemudian, Liu menyusun strategi agar ia dapat bergerak lebih dekat dengan anggota regu lainnya. Dia menginstruksikan ketiganya untuk menekan tembakan ke arah lokasi musuh sementara Dayong akan menggunakan sendok untuk menemukan keberadaan mereka. Tak lama kemudian, kedua belah pihak mulai saling menghujani satu sama lain dengan peluru dan memanfaatkan kesempatan tersebut, Dayong mencari tahu di mana lokasi musuh. Dengan informasi ini, Kapten Liu menggunakan keterampilan menembak tanpa celah untuk melumpuhkan salah satu musuh. Kemudian, dia berlari ke arah Dayong dan meneriakinya dengan kasar, menyalahkannya atas kematian Yi. Saat itu, seorang anak laki-laki Korea bernama Yuan masuk ke dalam medan perang. Dia mulai menyeret tubuh Liang yang tidak sadarkan diri, mendorong John dan Liu untuk melepaskan tembakan di dekatnya untuk menarik perhatiannya. Beberapa saat kemudian, para musuh memikat Yuan dan menangkapnya. Sementara itu, Regu Kelima membuat strategi untuk mendapatkan tubuh agen sementara musuh teralihkan perhatiannya pada Yuan. Salah satu anggota regu, Chabi, menemukan perisai logam besar dan memutuskan untuk menggunakannya di punggungnya yang diikatkan pada tali yang dipegang oleh kelompok tersebut. John dan musuh-musuh lainnya mulai menembaki dirinya, namun Chabi tidak terluka. Sayangnya, tali tersebut putus, dan dia terpaksa menggunakan kedua tangannya untuk memegang perisai. Orang-orang Amerika dengan mudah mengincar tangannya, dan kemudian kepalanya, membunuhnya secara brutal. Menyaksikan hal ini,
anggota regu kelima yang tersisa sangat terpukul. Segera setelah itu, bocah kecil itu, Yuan, dilepaskan. Dia mendekati tubuh Liang dan menyuntiknya dengan adrenalin sesuai permintaan John. Secara mengejutkan, Liang membuka matanya, membuat regu kelima tidak percaya. Ternyata Yuan mengenal Liang sebagai agen intelijen yang sering berkeliaran di sekitar penduduk setempat. Keduanya berbincang sejenak sebelum bocah kecil itu meninggalkan medan perang. Setelah itu, Liu menyusun rencana untuk menghabisi orang Amerika satu persatu. Dua anggota pasukan mulai menggali parit lebih dalam untuk menarik perhatian musuh. Pada saat yang sama, Liu dan Dayong tetap waspada dan mengarahkan senapan mereka ke arah parit yang berlawanan. Seperti yang diharapkan, tentara Amerika tertipu oleh tipu muslihat mereka dan menembaki sekop penggali, memberikan Dayong dan Liu waktu yang cukup untuk melumpuhkan mereka. Dengan marah, John menggunakan senapan mesin dan menembakkan sebuah bom ke arah dua anggota regu kelima yang akan mengapitnya. Hal ini mengakibatkan kematian mereka seketika, hanya menyisakan Kapten Liu, Dayong dan anggota terakhir, Laoer yang masih hidup. Pada titik ini, ketiganya sudah tidak memiliki harapan lagi, namun karena mereka adalah anggota regu kelima, mereka memutuskan untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Oleh karena itu, Lin dan Dayong memutuskan untuk mengapit musuh sementara Laoer tetap waspada. Keduanya berhasil mengalahkan pasukan musuh dan Liu menembak kepalanya, membunuhnya. Setelah itu, regu kelima berkumpul kembali dan menyadari bahwa adrenalin mulai berkurang pada Liang saat dia perlahan-lahan menjadi tidak sadarkan diri. Jadi, mereka mulai menyanyikan lagu patriotik untuk membuatnya tetap terjaga. Sementara itu, salah satu tentara musuh dan junior John, Jack mulai berbicara melalui pengeras suara dalam bahasa Mandarin. Dia ingin bernegosiasi dengan pasukan kelima dengan mengirimkan Liang kembali kepada mereka untuk ditukar dengan Liu. Anehnya, Liu setuju tanpa ragu-ragu, meskipun ada kemungkinan besar bahwa kesepakatan itu adalah penipuan. Dia kemudian menjatuhkan senjatanya dan perlahan-lahan berjalan menuju markas musuh, sementara Laoer, yang bertugas mengambil Liang, menemaninya dari belakang. Setelah berjalan beberapa saat, Liu berhenti dan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat agar tubuh Liang dikirim kembali terlebih dahulu, sebelum dia melanjutkan perjalanan. John setuju dan Laoer pun mulai menggendong agen yang terluka di punggungnya. Dengan ini, Liu juga melanjutkan perjalanannya ke markas musuh ketika tiba-tiba, Laoer ditembak oleh kekuatan tak dikenal yang mengejutkan mereka semua. Marah karena pengkhianatan tersebut, Liu mengeluarkan granat dan berlari menuju markas musuh. Dia mengorbankan dirinya sendiri saat granat tersebut meledak dan membakar markas Amerika, membunuh beberapa musuh di dalamnya. Sementara itu, Laoer masih hidup namun tidak bisa bergerak karena luka di kakinya. Jadi, Dayong melemparinya tali dan mendesaknya untuk memanjat bersama Liang. Di sisi lain, sebagian besar musuh masih hidup tetapi mengalami cedera. Kemudian terungkap bahwa Kapten Williams adalah orang yang memerintahkan penembakan yang tak terduga. Dia menghubungi John dan memarahinya karena membiarkan Liang pergi, karena Liang memiliki beberapa informasi rahasia-rahasia. Setelah beberapa saat, Kapten William tiba di tempat kejadian dengan sejumlah besar tentara. Dia ingin menangkap Liang hidup-hidup dan memaksa informasi itu keluar darinya. Sementara itu, Laoer mulai melilitkan tali ke tubuh Liang yang tidak sadarkan diri. John, yang muak dengan perintah William, mengambil senapannya dan menembak Laoer di dada, menewaskannya. Hal ini membuat Dayong menjadi satu-satunya yang selamat dari regu kelima dan sekarang, sisa misi ada di tangannya. Tiba-tiba, Liang membuka matanya dan mulai membuka perban dari luka di tubuhnya. Dia melihat Dayong di kejauhan dan mulai menuliskan sesuatu di perban dengan darahnya sendiri. Sayangnya, Kapten Williams melihat aksi tersebut dan mengetahui bahwa Liang sedang mencoba memberikan informasi rahasia. Dia memerintahkan John untuk mengambil tindakan, dan tentara yang licik ini segera menembak kedua tangan Linak untuk menghentikannya menulis. Ketakutan dengan kejadian tersebut, Dayong melarikan diri dari daerah sekitarnya sementara pasukan musuh bergerak maju untuk menangkap Liang yang hampir tidak hidup. Mereka kemudian melanjutkan untuk mengawalnya ke markas mereka untuk perawatan, tetapi Liang dengan cerdik mengeluarkan jarum suntik dan melakukan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dayong, yang menyaksikan semua ini dari posisi baru, menjadi gusar dan memutuskan untuk menghujani para musuh. Dia terus-menerus menggeser posisinya dan menghabisi setiap pasukan yang dikirim untuk mengejar Liang tanpa melewatkan satupun tembakan dan ketahuan. Dayong kemudian meninggalkan daerah tersebut dan merencanakan strateginya sendiri. Sementara itu, Kapten Williams menyalahkan John atas kematian Liang dan meneriakinya terus-menerus. Hal ini membuat John sangat frustasi dan bersiap-siap untuk menembak mati sang kapten. Namun, pada saat-saat terakhir, dia menjadi tenang dan menarik senjatanya. Setelah beberapa saat, artileri berat dan senjata akhirnya mencapai medan perang sesuai permintaan Kapten Williams. Mereka segera mulai menembakkan mortir yang menargetkan bukit tempat anggota regu kelima terakhir bersembunyi dan menghancurkannya. Untungnya, Dayong sudah berada di sisi berlawanan dari bukit dan memiliki sudut pandang yang bagus terhadap Kapten Williams. Dia kemudian menembak dan pelurunya melesat di udara, akhirnya mengenai kepala kapten dan membunuhnya. Hal ini membuat semua pasukan panik karena Dayong telah mengalahkan mereka. Oleh karena itu, mereka kembali ke senior mereka, John, untuk mendapatkan perintah lebih lanjut. Muak dengan permainan dan ingin menyelesaikan pekerjaannya sendiri, John memerintahkan semua pasukan untuk mundur dan meminta sebuah tank untuk berada di belakang. Tak lama kemudian, si anak kecil, Yuan, kembali masuk ke lembah untuk mencari Liang. Sayangnya, dia melihat teman prajuritnya tewas dan mulai menangis. Dengan kemunculan Yuan yang tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak John. Dia dan juniornya, Jack, menculik bocah kecil itu dan membawanya pergi, berharap mereka dapat memaksanya untuk memberikan pernyataan palsu di pengadilan militer.
Namun, Dayong masih belum selesai dengan mereka, jadi dia memasang bom di sepanjang jalur tank. Tak lama kemudian, sebuah ledakan terjadi dan tank tersebut berhenti bekerja. Di dalam, asap tebal mulai menyebar, membuat para tentara Amerika sulit bernapas. Meskipun demikian, mereka memutuskan untuk tetap berada di dalam, dan bahkan berhasil melihat Dayong dari kaca anti peluru. John segera mengisi senapan tank dan mulai menembak. Menyadari bahaya yang mengancam, Dayong sejenak tiarap dan menembakkan semua kaca anti peluru agar musuh tidak dapat melihatnya lagi. Namun, rencananya gagal total ketika John berhasil menembaknya dari belakang. Dengan asumsi bahwa anggota regu kelima terakhir akhirnya mati, Jack membuka sebagian palkat tank untuk melihatnya lebih dekat, tapi saat itu juga, Dayong tiba-tiba membalikkan badannya dan menembak Jack tepat di kepala. Hancur karena kehilangan juniornya, John memutuskan untuk mengakhirinya untuk selamanya. Dia mengambil 2 senapan dan kemudian masuk ke dalam tank. Sementara itu, Dayong yang terluka merangkak menuju batu terdekat karena ia mengalami pendarahan. Dia kemudian menekan lukanya dengan perban dan membungkusnya dengan ikat pinggangnya. Beberapa saat kemudian, Dayong melempar granat ke arah John namun gagal. Saat John menertawakan usaha yang gagal itu, dia memperkenalkan diri dan memuji Dayong atas kemampuan menembak yang mengesankan. Dia juga menanam penembak jitu umpan di antara banteng, berharap bisa menipu Dayong. Namun, Dayong tidak mudah tertipu, dan sebagai gantinya, dia menggunakan trik sendok yang diajarkan Kapten Liu. Dia akhirnya menemukan lokasi musuh dan memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga ketika John menembak dengan sendok, dia dapat segera membalas tembakan. Rencana itu berhasil, dan John untuk sementara waktu mengekspos dirinya sendiri saat menembaki sendok tersebut. Dayong mengambil keuntungan penuh dari sepersekian detik itu dan melakukan tembakan terakhirnya. Peluru menggores senapan John dan menembus kepalanya, menghabisi nyawanya seketika. Setelah pertarungan terakhir, dia memeriksa mayat John dan menemukan sebuah koran yang berisi gambar Liu dan anggota regu kelima lainnya. Dayong kemudian masuk ke dalam tank dan melepaskan ikatan Yuan dan meminta permen. Ternyata Liang berhasil menyampaikan pesan kepada Dayong yang bertuliskan permen anak pada perbannya. Anak itu ternyata adalah Yuan, dan di rambutnya terdapat sepotong permen yang dititipkan oleh Liang. Permen tersebut berisi kertas kecil yang kusut dan setelah melihat hal ini, keduanya pulang ke rumah. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan sekelompok tentara yang datang untuk menyelamatkan mereka. Dayong memberikan informasi tersebut kepada seniornya yang akan membantu untuk menerima konflik yang sedang berlangsung. Film ini diakhiri dengan para tentara yang memanggil nama-nama anggota regu kelima yang menyiratkan bahwa warisan mereka akan hidup selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film setiap hari. Sehat selalu untuk kamu dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.